Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nasrah di channel YouTube Daur Rahmah TV, kembali kita bertemu. InsyaAllah akan kami lanjutkan I'anatul Talibin jilid yang kedua, halaman 209. Ada di tengah Faidatun. Ini ada sebuah kisah menarik di zaman Bani Israel. Inilah kedahsyatan sebuah sedekah. Saya membaca dalam i'anah ini, saya bacakan sejarahnya. Faidatun an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan min Bani Israila kana lahu zaujun wa kana khaiban wa kana lahu ummun faula'at bi imra'atin ibnaha fakarihat ha fakatabat kitaban ala lisani ibniha ila imra'atin ibniha bi firakiha. Hadirin sahabat Nasrah dimanapun berada, nasihat Daur Rahmah di bulan Ramadan ini. Kemarin kami sudah menjelaskan yaitu makna sedekah. Jadi diterima daripada Ibnu Abbas, di zaman Bani Israel ada seorang wanita namanya Imra'atin. Di sini tidak ada punya nama. Imra'atin min Bani Israel. Seorang wanita daripada suku Bani Israel ini, dia mempunyai seorang suami, namun suaminya ini berangkat entah kemana, khaib wa kana khaiban. Beliau bekerja. Kemudian wakana lahu ummun, sedangkan si laki-laki berangkat tadi punya ibu, tinggal sama istrinya. Artinya perempuan ini tinggal bersama mertuanya. Kemudian apalagi faulat bi imra'atin ibnaha, maka mertuanya ini yaitu untuk membuat heran kepada menantunya yang perempuan ini. Arti membuat heran, fakarihatha, maka membenci ia si mertua kepada si perempuan ini. Fakatabat kitaban, maka mertua ini menulis sebuah surat ala lisani ibniha, seolah-olah surat itu dari suami si perempuan tadi, anak daripada si ibu ini tadi. Kemudian ila imraati ibniha, kepada anak perempuannya tadi, bipirakiha, untuk menceraikannya. Supaya mudah, mertuanya menulis surat untuk seolah-olah istri daripada anaknya ini sudah diceraikan. Singkat cerita, wa kana laha ibnani, sedangkan si perempuan ini yaitu menantu daripada si ibu-ibu ini ada mempunyai dua orang anak laki-laki. Palamma intaha zalika ilaiha lahikat bi ahliha ma'a walidayha. Jadi suatu ketika, karena sudah memang si Imra'ah ini menerima surat dia diceraikan oleh suaminya, lalu ia pun berangkat ingin kembali ke pihak keluarga si perempuan. Namun wa kana lahum malakun yukrahu it'amul miskin. Di zaman mereka ini ada seorang raja yang sangat zalim. Raja ini sangat membenci untuk memberi makan kepada orang miskin. Maka raja ini membuat pengumuman tidak boleh memberi makan kepada orang miskin dan dilarang mengemis di tengah jalan. Siapa yang ada memberikan roti kepada orang yang fakir dan miskin di jalan, maka hukumannya akan dipotong tangan. Kita baca. Pamarra biha miskinun, maka lewat si perempuan tadi, biha dengannya si perempuan tadi, seorang miskin zata yaumin, pada suatu hari. Wahia ala khubziha, sedangkan si perempuan yang terceraikan tadi sedang memegang roti. Faqala, maka berkata ia si pengemis, at'imini, berikan aku makan wahai ibu-ibu, min khubziki, daripada sepotong rotimu itu. Faqalat, maka berkata ia si perempuan, ama alimta annal mulka haramu it'amil miskin, wahai orang pengemis, apakah engkau tidak tahu raja kita ini zalim? Kalau nanti saya berikan kamu sepotong roti, ia akan marah karena raja sudah mengharamkan tidak boleh memberikan kepada orang fakir miskin. Qala, berkata ia si orang yang pengemis, bala, saya tahu, walakinni, akan tetapi aku, halikun illam tut'imini, aku akan bisa mati celaka kalau tidak engkau bantu aku dengan sepotong rotimu. Saya lapar wahai perempuan, bantu saya. Tolong, illam tut'imini anti, kalau engkau betul-betul tidak menolong saya akan halikun, saya akan celaka. Farahimathu, maka mengasihi ia si perempuan tadi, kepadanya si pengemis tadi. Wa ta'amathu, dan diberinya makan dari roti tadi. Qursaini, kemudian ia potong jadi dua bagian roti ini. Sepotong ia berikan kepada orang miskin tadi, kemudian sepotong masih berada di tangan si
wanita yang telah terceraikan ini. Lalu apa yang menarik di sini? Akan kita bacakan kembali. Berkata ia si perempuan, "Na'am, akan aku berikan." Qalu, mereka berkata. Wa qalat lahu, dan berkata ia si perempuan baginya pengemis, "La ta'lam ahadan." Jangan pernah engkau beritahu kepada siapapun. "Inni at'amtuka." Aku telah memberimu makan. Oke, saya kasih kamu ini roti. Jangan beritahu kepada siapapun. Kalau ditanya nanti oleh pengawal raja, jangan katakan ini roti dari saya. Baik, wahai wanita, saya tidak akan kasih tahu. Pansarafa, maka pergilah ia si pengemis bihima. Ya, dengan potongan roti tadi, pamarra bil harsi. Maka lewat pula ia pengemis ini memegang roti bil harsi dengan seorang yang namanya Haris, pengawal raja, atau dengan bala tentara. Papatasuhu, maka mereka merajia. Dia ditaptis, diperiksa si pengemis ini. Dari mana didapatkannya roti? Wa idzan bil kursaini, mereka heran, dari mana kau dapatkan ini potongan roti? Ma'ahu, yang bersamanya tadi orang yang fakir miskin tadi. Faqalu, maka berkata oleh mereka, lahu, baginya si pengemis ini, min ayna laka hadza, dari mana kau dapatkan ini roti? Faqala, maka berkata ia, at'amatni, memberi makan aku ini fulanatun, yaitu seorang perempuan. Pansarafu bihi, maka mereka juga pergi. Bala tentara ini tadi atau pengawal raja, ilaiha, kepadanya si perempuan tadi, dijumpain. Faqalu, maka mereka berkata, laha, baginya si perempuan yang memberikan roti tadi, anti at'am tahu, kamu telah memberi makan mereka. Betul? Hazainil kursaini, dua potong ini tadi roti. Betul, saya yang memberi. Qalat na'am, betul, saya, kata si perempuan. Qalulaha, berkata mereka pasukan raja ini baginya perempuan, awama alimti annal mulka haramu it'amul miskin, apa kau tidak tahu raja kita melarang, mengharamkan memberi makan kepada orang miskin? Qalat, berkata ia si perempuan, bala, iya saya tahu. Qalu, mereka berkata, pama hamalaki ala zalika, apa yang menyebabkan engkau mau memberi roti ini kepada orang miskin ini? Qalat, berkata ia si perempuan, rahimtuhu warazautu ayyahfa, aku kasihan kepadanya, warazautu, dan aku berharap ayyahfa, ia diam menyembunyikan zalika, apa kejadian kami tadi. Pajahabu, maka pergi mereka pengawal raja biha, meninggalkannya si perempuan, ilal mulki, dilapor kepada tuan raja. Waqalu, dan mereka berkata, hajihi at'amat hadzal miskin, tuan raja, perempuan ini telah memberi makan kepada orang miskin dengan potongan roti ini. Faqala, maka berkata ia raja, laha, baginya perempuan, anti fa'alti zalika, engkau memperbuat demikian? Faqalat, maka berkata ia si perempuan, naam, saya lakukan itu. Faqala lahal malik, maka berkata si raja kepada perempuan ini, awama kunti alimti, kamu kan sudah tahu saya umumkan, anni haramtu it'amal miskini, saya mengharamkan memberi makan kepada orang miskin. Qalat, berkata ia si perempuan, naam, iya saya tahu. Qala, maka berkata ia raja, fama hamalaki ala haza, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Qalat, berkata ia si perempuan, rahimtuhu warazautu, aku kasihan dan aku berharap ayyahfa, ia menyembunyikan yang demikian. Wa khafatillah, akan tetapi saya juga berharap semoga Allah ya senantiasa melindungi apa yang telah saya lakukan tadi, supaya saya ini juga tidak celaka, dan si pengemis tadi juga ayyuhlika, dia tidak juga celaka. Fa'amara, maka menyuruh ia raja bi qata'i yadaiha, dengan memotong kedua tangan si perempuan. Jadi resikonya perempuan ini terpaksa dipotong kedua tangannya. Hadirin pemirsa Darul Rahmah TV di Nasrah, ini kitabnya memang panjang, saya bacakan teksnya atau langsung kami ceritakan saja. Yaitu ketika dipotong kedua tangan daripada si perempuan ini, lalu perempuan ini berangkat ke sebuah pinggir sungai. Setelah sampai ke pinggir sungai, beliau ini haus, lalu disuruhnya anaknya yang tua, wahai anakku, ambilkan air saya untuk minum. Ternyata anaknya ini tergelincir jatuh ke dalam sungai, juga hanyut. Datang ibunya bilang, adrik hau, tolong bantu abangmu tadi untuk mengambil air minum. Ternyata tenggelam kedua-duanya. Maka si ibu-ibu ini pun terduduk di pinggir sungai, tersungkur, tangan tak ada,
dan dia diusir dari rumah mertua dan ia diceraikan oleh suami dan anaknya keduanya hanyut gara-gara sebuah sedekah sepotong roti. Maka apa yang terjadi? Karena ini di zaman umat Nabi Musa alaihissalam, ini di zaman Bani Israel, maka Allah utuslah Nabi Musa untuk menjumpai perempuan ini. Kemudian sampailah hamba Allah ini di pinggir sungai, lalu terjadilah dialog. Apa yang terjadi dialog ini? Fa'ataha atin. Maka datanglah kepada perempuan tadi orang yang datang, itulah Nabi Musa. Faqala, maka berkata ia Nabi Musa, ya amat Allah, wahai hamba Allah, perempuan yang lemah, masya'nuki, kenapa engkau melamun dan bersedih hahuna di sini? Inni arahalaki, aku melihat keadaan ini betul-betul mungkiran, betul-betul mengingkari akan keagungan Allah. Faqalat, maka ia berkata si perempuan ini, ya hamba Allah, dia ini tidak tahu itu adalah Nabi Musa. Da'ni, bantu aku doakan. Fa inni mabi sakalani, aku ini lagi gundah gulana, sangat galau sekali memikirkan keadaanku. Maka faqala, maka berkata ia Nabi Musa, akhbirini, ceritakan kepadaku, mana tahu saya bisa bantu problemmu wahai si ibu. Lalu ia pun menceritakan pakasat alihil kisah, maka menceritakan ia perempuan kejadiannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Wa akhbarathu, dan menceritakan ia bihalaki walidiha, dengan tenggelamnya kedua anaknya. Faqala, maka berkatalah ia Nabi Musa alaihissalam laha, baginya perempuan, mana yang paling kamu cintai? Aima ahabbu ilaiki a'arada ilaiki yadaika am ukhriju laki waladaika hayyinan. Faqalat bal takhruju waladi hayyinan. Wahai ibu yang sedang berduka, pilih antara dua. Mana kamu lebih senang saya doakan kembali kedua tanganmu utuh atau anakmu kembali hidup? Ternyata si ibu ini tetap lebih mencintai anaknya daripada tangannya sendiri. Maka ibu ini menjawab, lebih baik tolong kembalikan anakku dalam keadaan hidup. Akhirnya bal takhruju waladi hayyinan fa akhrajahuma, maka Allah pun mengeluarkan anak ini keduanya dari sungai hayyinan dalam keadaan hidup. Summa radda 'alaiha yadaiha, kemudian ternyata hikmahnya dia lebih mencintai anaknya daripada tangannya, Allah kembalikan juga kedua tangannya. Artinya anaknya dapat kembali dua-dua hidup, tangannya pun kembali kedua-dua hidup. Waqala, dan berkata ia hamba Allah yaitu Nabi Musa tadi, innama ana Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah ilaiki, kepada engkau. Aku datang kemari menghiburmu karena engkau telah melakukan sebuah sedekah, memberikan potongan roti kepada orang yang miskin sekalipun ada resikonya dipotong tangan. Maka saya diutus oleh Allah untuk menghiburmu dan menghidupkan kembali kedua anakmu dan mengembalikan tanganmu. Nah, karena engkau sudah berbuat baik kepada mertuamu, pada hakikatnya bahwasanya saya ini juga datang untuk menghiburmu. Pulanglah kamu ke rumah. Bahwasanya suamimu sudah menunggu di sana, mertuamu sudah meninggal dunia. Bahwasanya engkau belum diceraikan oleh suamimu. Yang membuat surat itu adalah mertuamu sendiri, bukan daripada suamimu. Jadi itulah kisah daripada hikmah sedekah tadi. Si perempuan ini luar biasa. Allah kembalikan semua apa yang telah berlaku dalam dirinya. Dalam sebuah kisah ini bisa kita petik, itulah keajaiban dan keagungan sebuah istighfar. Kita bayangkan hanya dengan potongan roti dan faktor kesabarannya menghadapi ujian, maka Allah kembalikan ketiga-tiganya. Suaminya pulang, hidup kembali nyaman, normal, berumah tangga, tangannya kembali utuh, anaknya pun dua kembali utuh. Jadi ini kami kutip dari kitab I'anatul Talibin, halaman 209, ada di tengah maknahu faidatun, sebuah faedah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.